Halo semuanya, pernah kepikiran nggak gimana caranya masalah geopolitik yang ribetnya minta ampun di Timur Tengah sana, ujung-ujungnya bisa nyambung ke dapur kita? Nah, di bahasan kali ini, kita bakal coba kupas tuntas analisis tajam dari Rocky Gerung soal ini. Jadi pertanyaannya simpel aja. Gimana ceritanya perang yang lokasinya jauh banget di sana, kok bisa-bisanya jadi ancaman buat makanan yang ada di meja kita sehari-hari? Kelihatannya nggak nyambung kan? Oke, kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari cara pandang yang, jujur aja, cukup bikin merinding soal perang modern. Jadi Rocky Gerung nih ngasih gambaran yang, wah, unik banget. Dia bilang ada sebagian orang yang lihat perang itu udah kayak festival penyiksaan. Bayangin deh pas drone-drone Iran lewat di langit Yordania, orang-orang di sana malah nontonin seolah-olah itu pertunjukan lampion. Gila kan? Ini nunjukin gimana ngerinya perang itu jadi luntur, jadi kayak tontonan aja. Nah, dari cara pandang yang aneh tadi, kita masuk ke inti analisisnya nih. Kenapa sih menurut dia, diplomasi-diplomasi yang kita kenal sekarang ini kayaknya bakal mentok, bakal gagal total? Jadi gini, kuncinya tuh ada di cara para pemainnya melihat konflik ini. Beda banget. Di satu sisi ada Iran lawan Israel. Buat mereka, ini perang beneran. Mereka sama-sama ngelihat lawannya sebagai musuh sejati, musuh yang setara. Jadi ya, permusuhannya lebih jujur. Tapi di sisi lain ada Trump lawan Iran. Nah, menurut analisis ini, Trump tuh nggak ngelihat Iran sebagai musuh. Buat dia, Iran itu cuma mainan. Sesuatu yang bisa dimainin, dimanipulasi buat kepentingannya dia. Dan untuk menegaskan poin soal Trump, ada kutipan yang belak-belakan banget nih. Dia bilang, Trump bukan seorang politisi, tidak ada nilai di situ. Trump hanyalah seorang bajingan. Wah, ini benar-benar penilaian yang keras ya, yang nunjukin kalau motivasinya dianggap murni kepentingan pribadi, bukan soal nilai-nilai politik. Nah, karena cara pandangnya beda banget gitu, yang satu nganggap musuh, yang satu nganggap mainan, makanya segala upaya buat mediasi atau jadi penengah itu dianggap absurd, sia-sia. Gimana coba caranya mendamaikan dua pihak yang definisinya soal konflik aja udah beda 180 derajat? Analisis ini juga nyinggung upaya Indonesia sebelumnya di konflik Rusia-Ukraina yang dianggap sama aja nggak bakal berhasil. Oke, sekarang pertanyaannya, kok bisa konflik yang kayaknya jauh banget di sana, itu jadi ancaman beneran buat kita di Indonesia? Nah, jawabannya ada di satu titik krusial, Selat Hormuz. Ini bagian yang bikin deg-degan. Menurut prediksinya, Selat Hormuz ini bisa ditutup total cuma dalam waktu 2 minggu. Bukan 2 bulan ya, cuma 2 minggu. Bayangin, secepat itu dampaknya bisa kerasa. Dan begitu selat itu ditutup, apa yang terjadi? Yap, ini dia konsekuensi langsungnya. Harga minyak dunia diprediksi bakal langsung loncat, tembus $100 per barel. Gila kan? Nah, dari harga minyak yang meroket itu, kita sekarang geser fokusnya. Kita lihat gimana semua ini berujung jadi krisis di dapur kita masing-masing. Ini dia yang disebut sebagai medan perangnya sesungguhnya buat rakyat biasa. Efek dominonya udah pasti kerasa banget. Harga minyak naik, artinya ongkos bensin buat angkutan barang jadi mahal. Terus tarif ojek online juga pasti ikut naik. Dan yang paling kena langsung ke ibu-ibu di rumah, gas LPG buat masak bisa jadi susah dicari atau harganya selangit. Nah, inilah perang yang sebenarnya buat kita semua, menurut analisis ini. Oke, setelah masalahnya dipaparin dengan begitu jelas dan ya agak suram, analisis ini nggak berhenti di situ. Dia juga ngasih usulan solusi. Dan solusinya ini, wah benar-benar di luar kebiasaan. Jadi ada 2 langkah yang diusulkan. Pertama, buat jangka pendek. Solusinya di dalam negeri. Caranya, gratiskan listrik, terus bagi-bagiin kompor listrik ke semua rumah. Ini buat ngatasin langsung krisis LPG. Terus buat jangka panjang, ini soal kebijakan luar negeri. Usulannya, udahanlah ngejar-ngejar diplomasi sama negara-negara adidaya. Mending kita bangun blok internasional baru yang punya prinsip beda, jadi alternatif dari permainan kekuasaan global yang sekarang. Tunggu dulu, gratisin listrik, emang bisa? Nah, disinilah logikanya jadi menarik banget. Menurut analisis ini, Indonesia itu sekarang lagi kelebihan pasokan listrik. Kenapa? Karena deindustrialisasi, banyak pabrik yang tutup atau pindah. Jadi, surplus listrik yang tadinya kelihatan kayak masalah ekonomi, justru bisa jadi berkah terselubung. Bisa dimanfaatin buat mitigasi krisis, buat ngasih energi gratis ke rakyat. Jadi ini benar-benar perbandingan 2 jalan diplomasi yang beda banget. Di satu sisi, ada pendekatan yang selama ini dikritik. Sibuk ikut liganya negara-negara superpower kayak Amerika, Rusia, sama Tiongkok. Nah, alternatif yang diusulkan adalah kembali ke akar, hidupin lagi semangat konferensi Asia-Afrika. Tujuannya buat bikin blok kekuatan alternatif, yang nggak ikut-ikutan arus konflik global yang ada.
Dan kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan yang benar-benar bikin mikir, yang jadi inti dari semua argumen ini. Apa mungkin sebuah kompor listrik, sebuah alat dapur sederhana, justru jadi salah satu kunci jawaban buat krisis geopolitik global yang serumit ini? Analisis ini seolah ngasih kita pesan, kadang solusi buat masalah yang super besar itu justru dimulai dari tempat yang paling dekat sama kita. Ya, dari dapur kita sendiri.